Aduh, sangat menyebalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Putra dengan NIM 240306039 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Sekarang saya akan mewawancari seorang peternak mengenai 3P, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengarahan dengan dosen pengampuh Ibu Insinyur Tati Vidiana Sari SPT MPT IPM. So, langsung saja ke wawancaranya. Let's go. Sekarang kita bersama Bapak Rido, yaitu peternak kambing itu sendiri. Kita langsung ke sesi wawancaranya ya Pak. Oke, sini kalau boleh tahu Pak, apa sih rencana awal Bapak membangun peternakan ini? Kalau dari rencana awal, rencananya kan dari proses awal dulu kan ini dari 2019. Rencana awal itu beli domba, awal dulu masih tiga ekor. Awalnya itu 3 ekor. Berkembang, diindikasi ini prospeknya bagus nih untuk ke depannya kan gitu. Dari itulah akhir kami di 2022 jalan 2023 itulah terus mulai dibesarkan. Jadi rencana awalnya untuk ngisi waktu luang aja. Jadi setelah ditengok prospeknya lebih bagus dan kita lihat juga nyari lapangan pekerjaan susah kan gitu kan, akhirnya kami putuskan untuk beternak. Jadi rencana awal tadi dari sesuatu yang nggak diserusin jadi diserusin setelah kita lihat jenjangnya ada, bisnisnya ada. Jadi daripada jadi pekerja di luar kan, kenapa nggak usaha sendiri, jadi bisnis sendiri ya, itulah. Untuk menaikkan ekonomi juga. Ya betul. Jadi untuk tahap ekonominya juga ada, prospek kedepannya juga ada, pemasarannya juga signifikan. Jadi lebih baik usaha sendiri. Kalau ini pakannya kena gimana ya pakannya? Kalau pakan kami punya dua tahap. Sebelum ke sekarang ini kan full rumput. Nah, jadi awalnya itu kami rumput kan gitu, rumput. Cuman karena sudah dibuka untuk prospek lebih besar lagi, kami kemarin awalnya pakai konsentrat. Nah, konsentrat ini bukan yang sudah jadi, tapi kami ngeracik dari nol. Itu dari bungkil sawit, kayak gitu kan. Terus kulit kedelai, itu kulit ubi yang sudah kering gitu kan. Ada pakai dedak juga. Terus kami pakai tetes tebu. Kalau bilang itu molase, pakai garam juga. Itu. Jadi awalnya seperti itu, cuman karena prospeknya kami lihat dari tadi konsentrat tadi, dari segi ekonomi ternyata memang bagus, hasil dombanya juga bagus, gemuk-gemukan gitu kan. Cuman kalau dari segi finansial keuntungan lebih sedikit keuntungannya. Jadi setelah kami observasi juga, ternyata yang lebih menguntungkan itu adalah di rumput. Nah, jadi kembali ke basic asal dia kan memang makannya rumput. Gitu. Karena kenapa kami tadi mengalihkan kepada rumput kan juga mengalami proses. Jadi dalam proses itu ternyata konsentrat tadi memang mumpuni, hanya saja untuk hasil ekonomi keuntungan lebih tipis.
Nah, jadi dia mau separuh sendiri kan gitu. Dari awal kemarin kan pernah kami coba itu untuk hewan kurban, jadi kami full konsentrat gitu. Memang hasilnya gemuk-gemuk dari 10 ekor dulu, eh, pakai konsentrat full selama 6 bulan. Nah, 6 bulan itu kami menghabiskan biaya untuk belanja konsentrat tadi, yang itu pakan kering lah bahasanya, itu nggak pakai rumput, total di konsentrat, pakan olahan bahasanya. Itu kami menghasilkan belanja tadi 6 juta. 6 juta. Sementara ketika dijual dari 10 ekor tadi yang untuk kurban selama 6 bulan, itu kami mendapat biaya total begitu sampai 22 juta. 22 juta kami bibit itu beli. Jadi 10 ekor tadi dia per ekor 1 juta. Jadi artinya kan kalau gitu kan kami potong tadi dari 22 juta, potong modal awal tadi 10 juta, terus dipotong belanja konsentratnya tadi 6 juta. Jadi kan kami keuntungan bersih tadi 6 juta. Artinya dalam waktu 6 bulan berarti kami cuma mendapat keuntungan 1 juta untuk operasional kan gitu. Setelah kami hitung-hitung ternyata itu enggak apa ya, kurang relevan lah bahasanya kan gitu. Artinya dengan 6 juta tadi seyogianya kan kami mendapatkan keuntungan harusnya 12 juta. Tapi karena pakan kami tadi beli itu dipotong sampai separuh 50%. Jadi kami alihkan sekarang ke rumput yang gitu. Memang kalau untuk hasil lebih bagus, hanya saja kualitas daging memang berkurang lah. Karena kan dia fitrahnya ini kan domba makan rumput. Jadi dengan diolah ke istilahnya konsentrat atau pakan jadi, memang hasilnya gemuk, cuman kualitas daging berkurang. Nah, jadi kami alihkan sekarang ke rumput. Awal mula ini kan kami coba konsentrat kemarin 2022. Nah, jadi di pertengahan kan 6 bulan, itu kan jadi sampai di Idul Adha aja. Setelah selesai Idul Adha sampai sekarang lah kami full rumput. Ya, jadi setelah observasi tadi nengok di lapangan, hasilnya kurang mumpuni bahasanya gitu kan, karena kan namanya bisnis nyari keuntungan kan gitu. Jangan sampai dombanya gemuk tapi peternaknya yang kurus nih kan ceritanya gitu. Jadi kami ngarahkan ke sana lah, bagus biar balance, dia kan nggak ada yang, kalau bahasanya itu nggak ada yang terzolimi lah ya kan gitu kan. Jadi nggak ada enak sebelah, jadi biar sama-sama enak, kualitas daging pun juga bagus kan gitu kan, peternaknya juga istilahnya makmur lah bahasanya dengan keuntungan finansial tadi, kami akan ke rumput. Termasuk ke pengendalian. Selama Bapak memelihara ternak ini, apa sih indikator yang paling membuat Bapak tuh memilih ternak ini? Kalau indikator kan kita berarti kembali ke prospek awal kami tadi, Ya. Yang tadinya kalau bahasanya ada uang dingin lah bahasanya kan. Jadi kami alihkan ke ternak kan gitu kan. Jadi prospek awalnya itu kenapa kami pilih domba-domba ini? Kan itu tadi, domba ini istilahnya bisnis yang hampir keseluruhan itu menghasilkan uang, kan gitu kan, menghasilkan uang dari dombanya, bahkan kotorannya kan gitu, bahkan air seninya itu juga menghasilkan uang jadi pupuk bahasanya. Karena kalau kita lihat di pupuk ini, bedanya dia kotoran domba sama kotoran sapi lah, kita itu kan yang istilahnya sama rumensia kan, sama mumbabia, itu lebih suburnya itu atau lebih menghasilkan ke kotoran domba kan gitu. Karena kalau kotoran domba ini dihasilkan dari rumput yang bagus, beda dengan kotoran sapi. Kalau kotoran sapi itu yang dihasilkan rumput teki, malah dia merusak bahasanya gitu kan, rumput yang merusak, nggak menghasilkan gitu kan. Untuk ternak pun nggak doyan bahasanya rumput teki, dan juga kualitas tanah pun jadi nggak subur kalau pakai sapi, malah cenderung mati tanaman di situ. Tapi kalau domba beda. Jadi itulah kenapa kami memilih domba, dan juga dari segi untuk pakan, dan juga kami domisili tinggal di pedesaan. Jadi kan ibaratnya domba ini kan suatu bisnis yang tidak terlalu banyak memerlukan modal. Karena kan kami tinggal di pedesaan, rumput masih banyak, nggak perlu beli bahasanya kan gitu. Jadi itulah yang kami rasa nih cocok nih kalau untuk bisnis keluarga lah bahasanya gitu kan. Yang untuk kedepannya itu ada bangsa pasar juga, ibaratnya kalau domba ini kan
nggak ada habisnya bahasanya. Nggak ada istilahnya kalau musim-musiman kayak ayam, ini kan nggak ada musim-musimnya kan. Tapi kalau domba ini kan signifikan nggak ada terus. Karena kan kita juga di Indonesia ini kan umumnya kan mayoritas muslim ini. Jadi kayak akikah, kayak syukuran dan lain sebagainya itu kan domba terus. Jadi masyarakat juga mengalihkan kepada domba lebih kalau dari segi harga lebih terjangkau lah. Karena kalau sapi ini kan cukupnya besar, belasan juta kan gitu kan. Sementara kalau domba nih istilah modal 5 juta aja udah bisa 2 ekor, udah bisa makan sekitar 30-40 orang kan gitu. Jadi kami pikir kenapa kami prospeknya ke depan ini milih ke domba itu tadi satu hampir tidak nggak ada peluang untuk nggak ada duitnya. Jadi semuanya ada duitnya di domba ini. Yang kedua pasar juga selalu butuh bahasanya kan, nggak ada habisnya bahasanya, nggak ada musim-musiman nih berarti. Karena kalau kita bilang musiman gimana namanya orang akikah kan nggak mungkin dilahirkan sama semua kan gitu kan, jadi bisa 1 bulan ke 3 sampai 4 kali kan gitu kan. Kalau laki-laki umumnya kan 2 nih domba kan gitu, wanita 1. Nah kalau 1 bulan kami pikir taruhlah sedikit-dikitnya itu 3 orang akikah dan itu laki-laki semua, udah 6 ekor keluar. Nah, kan itu kan udah nampak hasilnya kayak gitu. Jadi kedepannya itu jadi juga untuk pupuk. Nah, itu kan kami pakai ukuran karung itu 30 kilo. 30 kilo itu full, kami jual 8.000. 8.000 per karung. Jadi kalau jadi kami ini per minggu itu setidaknya menghasilkan 3 sampai 5 karung. Jadi kalau 5 kali 8 udah 40.000 per minggu. Nah itu dia. Jadi per bulannya kan gitu. Jadi kan ibaratnya kita udah tahu hasilnya. Kalau 8.000 tadi kan karung goni ini kan jangkanya sekarang udah 1.500. Berarti kan dapat keuntungan sekitar berapa itu? 6.500 lah kira-kira kan gitu. Mungkin kalau upah untuk pekerjanya atau adik mungkin kan 1.000 lah kita taruh. Jadi kan kita masih bisa dapat untung 5.000 bersih setidaknya kan. Jadi untuk ya hampir semua uang. Itu kenapa kami pilih domba ini. Bapak ada karyawan? Kalau untuk karyawan kita nggak ngambil duluan karena tadi saya bilang awalnya adalah prospeknya adalah bisnis keluarga. Jadi keluarga itu juga yang kerja. Jadi adik kami ini ber-4. Saya anak pertama. Gitu. Jadi anak yang kedua itu si Lukman kan itu dia udah bekerja, dan adik yang ketiga juga dia ngajar ya kan. Dan yang terakhir itulah adik saya yang paling kecil itu yang bantu-bantu di sini. Jadi kalau untuk karyawan luar enggak, tapi adik lah yang kita berdayakan karena berawal beranjak dari program adalah bisnis keluarga, maka ya keluarga itu juga yang mengelola. Jadi karyawan nggak pakai dari luar, tapi keluarga itu sendiri yang pakai. Oke, kita masuk ke pengarahannya ya Pak. Pengarahannya itu kan tadi mungkin untuk bapak sendiri dan juga untuk adik bapak sendiri. Yang kita bahas dulu bapak dulu. Bagaimana bapak membangun kinerja yang produktif dan positif di tempat kerja bapak ini? Kalau untuk produktivitas kinerja di kandang kami, ya itu ya tidak akan lari atau tidak akan lepas dari bab keilmuan pastinya. Gitu. Karena sesuatu yang dilakukan tanpa ilmu, ini kan kalau di Islam bilang batil lah bahasanya kan. Batil kan bisa diartikan tertolak, sia-sia, bahkan kalau di Islam sendiri batil itu bisa diartikan sesat. Kan gitu. Jadi kalau kita usaha tanpa dasar keilmuan, tersesat itu apa ya, bisa jadi mandek tengah jalan atau mungkin kematian kan gitu. Memang nyawa itu punya Tuhan, cuman kan kita punya dibekali akal oleh Tuhan ini untuk bagaimana cara biar meminimalisir angka kematian rasanya. Untuk mengendalikan kematian mungkin nggak bisa karena kematian itu hak prerogatifnya di atas kan gitu. Tapi untuk meminimalisir kematian tadi itu bab keilmuan. Jadi kami juga sebelum buka peternak besar ini, kalau mungkin bagi saya ini besar, mungkin bagi yang lain mungkin yang udah ribuan mungkin masih kecil. Bagi saya ini mungkin udah besar, jadi kami belajar juga nih. Kayak dulu awalnya di 2022 itu kami ke daerah Setabat. Itu belajar sana itu ke rumah Pak
Pak Amir kalau nggak salah yang punya, dia sampai punya 4.000 ekor domba. Dari sana kami belajar untuk perawatan dan juga keilmuan mengenai ternyata domba ini nggak bisa dia inbreeding atau perkawinan sedara. Nah, itu kami belajar dari sana. Terus termasuk perawatannya, obat-obatannya atau pola makannya gitu. Jadi kami belajar juga dari yang sudah besar lah bahasanya, dari yang sudah ada. Karena kalau awal 2019 dulu ya enggak. Tahunya kami pokok yang penting domba itu bisa makan udah selesai kan gitu. Ternyata domba ini juga punya jam makan. Nah, makanya kembali perlakukanlah ternak ini sebagai makhluk hidup, ya kan? Jadi sebagaimana kita, jadi memperlakukan ini sebagaimana kita, ternyata ada jam makannya, kan gitu. Kalau kami kan setelah observasi di lapangan, jam makan itu kan kalau pagi dia kisaran waktu dari jam 6 sampai jam 10, kan gitu. Terus dia di jam sore itu kisaran dari jam 4 sampai jam 7 malam. Dan dia ada di jam terakhir itu di jam 11. Itu jam lapar bahasanya, jam lapar tadi jam 11. Cuman yang lebih tingginya dia di jam 11 tok selesai. Jadi lewat jam 11 itu dia udah gak mau makan, rumput bisa terbuang. Makanya kami forsir di pagi. Jadi kisaran dari jam 6 pagi sampai jam 10 itu luar biasa itu domba itu makannya. Begitu juga sore dari jam 4 sampai jam 7 malam itu jam-jamnya misalnya jam lapar-laparnya gitu. Jadi kami lihat seperti itu di lapangan dan juga dari para senior lah bahasanya yang kami sempat belajar tadi. Seperti itu dia di jam makannya dan juga jam-jam pengobatannya gitu kan. Untuk istilahnya pengendalian ada di sini kan. Dan itu juga kami lakukan tadi di jam makan dan perawatan lah bahasanya. Oke. Dan ini untuk bapak tadi kan. Ini untuk tugas karyawan. Tugas karyawan kan adik bapak. Jadi apa tugas beliau di tempat kerjanya? Nah, kalau untuk adik dia memang difokuskan untuk nyari pakan rumput. Nah, kalau bahasa itu ngarit lah bahasanya. Jadi dia ngarit itu dia bak dasar. Biasa bergerak dia di bak dasar. Baru ngarit dia pulang jam-jam setengah 6. Jam 6. Jadi dia fokus di bagian cari makan lah bahasanya ini. Cari makan untuk ternak di sini. Dan juga itu dari jam 6 ke selesai dia pulang, ngarit itu kan mungkin dia istirahat sekitar 15 menit 10 menit. Kami giling rumput tadi. Digiling. Jadi istilahnya dengan giling tadi kan rumput nyampur nih. Jadi ranting-ranting tadi nggak bisa dipilih, harus dimakan semua kan gitu. Memang ada sih itu biar apa namanya tadi diakali lah bahasa gimana caranya biar nggak terbuang lagi apa yang dia sama adik tadi setelah dia pekerja kan biar dia juga nggak terlalu capek. Istilahnya namanya kerja pasti ada capek, cuma kan gimana cara kita mengalokasikan capek tadi lebih kepada porsinya. Jadi capek tadi tenaga nggak terbuang, maka kami perlukan mesin ya gitu. Jadi dia giling lah bahasanya, giling makanya biar nggak sampai terbuang. Dan akhirnya kami packing kayak gini. Jadi setelah digiling berarti dimasukin di sini. Iya, diplastikin. Kalau memang ini arahnya ke arah fermentasi sih. Cuman karena tadi kami fermentasi ini kan bisa sampai seminggu 2 minggu gitu. Cuman biar tadi rumput nggak layu, ibaratnya kami tunggu sampai sore tunggu kan, jadi kami pastikan ini dikasih garam. Jadi ada cairan garam sama molasi tadi tetes tebu. Nah, itulah jadi ada rasa. Jadi kalau dibuka nih baunya kayak bau tape dia. Nah itu begitu dikasih kan habis ini sepakan bersih. Nah itulah tugas karyawan atau adik tadi seperti itu kerjanya untuk nyari rumput dan mungkin nanti per seminggu sekali atau mungkin sesuai waktu yang diperlukan lah untuk kebersihan kandang. Dia itu nyapu-nyapu gitu. Kontrol kandang juga dia, cuman kalau saya dia lebih ke arah apa ya? Manajer lah bahasanya, manage yang gitu. Jadi apa yang perlukan dek ini ya. Perlu apa dek ini. Jadi kami mungkin per minggu nanti ada ketemuan gitu kan, membahas apa yang perlu dirubah atau apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi kami lebih ke siklus lapangan sih apa yang diperlukan gitu. Jadi lebih banyak ke sharing lah. Jadi istilahnya
antara abang dan adik ini bukan lagi sebatas ikatan darah tapi partner kerja gitu. Jadi kami lebih membangun chemistry partner tadi bersamaan untuk membangun untuk prospek kedepannya. Jadi bukan lagi nyari pekerjaan tapi gimana caranya kami itu menciptakan lapangan kerja sendiri. Seperti itu. Jadi mandiri lah bahasanya. Kalau kita bisa mandiri di atas kaki sendiri, kenapa kita harus nyari ke orang lain bahasanya? Itulah kedepannya tadi. Ya, Naya, terima kasih loh Pak tentang wawancara ini ya. Mungkin ini saja ya kan teman-teman yang bisa saya wawancarain kan, semoga bermanfaat yang untuk menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini, dan thank you.